للتطبيق على هذه القياسات حتى نصل إلى حقيقة. إذن العلم معرفة وحقيقة. هذه الزجاجة مادة رمل، أصلها من الرمل، لكن بعد بعض التطبيقات والقياسات ثم هذه التطبيقات والقياسات طبق عليها النار وبعض المواد أخرجوا لنا هذا الكأس، فأصبح الكأس أولا قبل العمل، قبل أن يصبح كأس كان قياسات لعمل الكأس، ثم هذه القياسات عندما طبقت خرج لنا هذا الكأس بهذه الصورة. وهكذا العلم مجموعة من القياسات طبق عليها من طريق المعرفة فأصبحت معرفة وحقيقة. والعلم معرفة بالشيء وذاته، ولذلك لا يتأتى العلم إلا بالتعلم. العلم حقيقة وليس وهم وليس شك، والحقيقة تحتاج إلى المعرفة الكاملة. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الحقيقة بالمعرفة الكاملة هذه لا بد من التعلم وليس الجهل. كثرة التعلم توصل إلى حقيقة. إذا أردنا أن نصل إلى حقيقة الدنيا ومعناها ومبناها من هندسة وجغرافيا فلا بد من التعلم. وإذا أردنا أن نصل إلى حقيقة الإنسان ومبنى جسمه وأعضاء جسمه فلا بد أن نتعلم علوم
beliau berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan para ulama-ulama yang taqiyah. Amin. Dijadikan semuanya ahli ilmu. Kemudian juga beliau berharap dan berdoa agar kita sebagaimana berkumpul pada malam yang berbahagia ini di tempat yang berbahagia dan mulia ini, mudah-mudahan kelak kita bertemu kembali di telaga Rasulullah SAW. Teman-teman, beliau tadi menjelaskan beberapa hal sebagai definisi awal bahwa tidak ada sesuatu yang melebihi semulia ilmu di atas permukaan bumi ini. Itulah asyraf wa ahsan. Sesuatu yang paling baik dan sesuatu yang paling mulia itu adalah ilmu. Secara umum, ilmu yang tadi beliau sampaikan ini merupakan sekumpulan daripada ma'rifah yang beliau sebut dalam bahasa Arab pengetahuan yang secara ilmiah ini bisa dibuktikan, bisa dianalogikan, dan bisa diuji kebenarannya melalui serangkaian kiasan-kiasan, uji-uji metodologis. Hakikatnya adalah ini ma'rifah ini tidak, ilmu pengetahuan ini tidak akan bisa dikatakan ilmu sampai dia sudah melalui uji coba di fase-fase tertentu. Bisa dibuktikan kebenarannya dan bisa diterima oleh akal. Artinya ilmu ini adalah makbul. Tadi secara simpel beliau memberikan definisi tentang gelas kaca ini, ya. Beliau memberikan definisi sambil memegang gelas kaca. Ini aslinya kata beliau ini dari tanah pasir, dari tanah. Secara umum kalau orang yang tidak menggunakan kiasan nggak akan masuk akal. Masa tanah ini kan kaca, masa tanah ini kan gelas. Tapi tanah tersebut dibentuk dengan apa? Tanah lempung, kalau bahasa Maduranya saya tidak tahu ini. Tanah lempung ya, tanah liat itu kemudian dibentuk sedemikian rupa, kemudian dibakar, kemudian ditatbik ya, dilakukan beberapa hal, pasang ini, pasang itu, sampai akhirnya jadi seperti ini. Dan ini sudah bisa terbukti secara ilmiah dan bisa berbentuk. Kita tahu bahwa ini gelas kaca terbentuk dari tanah. Nah, itu adalah ilmu dan ma'rifah, bisa diuji kebenarannya. Dan yang paling penting adalah ilmu ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Sekali lagi, ilmu ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Tapi ilmu ini harus kita yang mendatangi. Ini maksud dari omongan beliau. Ilmu ini tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi kitalah yang harus mendatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti maulan. Yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ini harus didatangi dan dia nggak akan bisa datang sendiri. Ya. Dan ini tidak bisa diraih kecuali melalui satu usaha. Usaha yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ngaji, belajar. Kalian sudah tepat berada di pesantren ini sebagai tempaan seperti gelas kaca ini untuk membuktikan bahwa kalian akan bisa menjadi permata-permata kaca yang bersinar juga nanti. Setelah melalui tempaan di ma'at ini. Karena itulah agar menjadi sampai kepada titik ma'rifah yang sempurna, pengetahuan yang sempurna diperlukan buat kita semuanya untuk belajar. Banyak belajar ini akan mampu menghantarkan manusia kepada hakikat ma'rifah ataupun pengetahuan dari ilmu yang sesungguhnya. Mau apapun itu, mau jadi insinyur, mau jadi ahli geologi, mau jadi ahli geografi atau geografi dan lain-lain. Itu semua kuncinya satu, harus belajar. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya itu mungkin lebih tepatnya harus mengaji dalam kaitan ilmu agama. Nggak bisa datang dengan sendirinya, tapi dia akan datang dengan diupayakan dan diusahakan. Al-ilmu muktasab, ilmu harus diusahakan. Belajar, ta'allum. والعلم واجب وفريضة على كل مسلم ومسلم. أول أمر في القرآن الكريم وأول آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بصيغة الأمر، بل أول 5 آيات كانت بصيغة الأمر. اقرأ، أول كلمة اقرأ. العجيب أن هذه الكلمة وهذا الأمر بالتعلم والعلم نزل على قلب النبي في بداية الدين، مع أن الجهل وعدم العلم لم يكن موجود فقط في الجزيرة العربية، بل كان الجهل
الأذان سائد في كل بلاد الكرة الأرضية. كان شيء عجيب أن القرآن ينزل بأمر ويحط فيه ويأمر فيه بشيء واحد وهو العلم، لأن الإسلام قائم على العلم. قال له الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماشي سموه؟ خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لما آية 5 آيات تحض على العلم وتأمر بالعلم. اقرأ وربك الأكرم، أي أنك إذا أردت أن تكرم في الدنيا والآخرة وأن يرتفع قدرك في الدنيا والآخرة فاقرأ وتعلم واجتهد في طلب العلم. اقرأ وربك الأكرم. إذا أردت أن تأخذ شيئا من صفات الله قال اقرأ. فإذا قرأت وتعلمت وأصبحت عالما أصبت الكرامة. ولذلك قال أهل العلم: موت 1000 عابد أهون على الله من موت عالم. وقالوا: ل1000 عابد أهون على الشيطان من عالم واحد. فاقرأ وربك الأكرم. إذا أردت تحصيل الكرامة تعلم واقرأ واكتب واجتهد في طلب العلم، فبالعلم يرتفع قدرك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. بل قال ربنا عنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. بالعلم ترتفع في درجات الدنيا والآخرة. بالعلم الله يكرمك. وأعظم تكريم لصاحب العلم أن الله ربط شهادتهم بشهادته عندما قال: وشهد لنفسه بالوحدانية والربوبية والصمدية والعدل والقسط، ما قارن معه إلا الملائكة المقربين وما قارن معه إلا أهل العلم لتكريمهم وتشريفهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انظروا إلى تشريف أهل العلم، ربط شهادتهم بشهادته. العلم الشيء الوحيد في القرآن الذي ما أمر الله بالزيادة في شيء إلا به. ما أمر بزيادة في الصلاة، بزيادة في الصوم، بزيادة في الإنفاق، بالزيادة في الجهاد. الأمر الوحيد الذي أمر الله به في القرآن زيادة واحدة: وقل رب زدني. لماذا لم يقل وقل رب زدني إنفاقا، جهادا، قتالا للأعداء؟ علما، لأن العلم هو فيه صلاح الأمة وحياة الأمة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعلم هو الذي يجعل الأمة تحذر العدو وتحذر من كيد الشيطان وتحذر كيد الكائدين وتحذر كل ما يغضب الرحمن جل وعلا. فلذلك الواجب علينا ونحن في هذا المعهد المبارك أن نستزيد من العلم وأن نطلب العلم، لأن شرف أهل العلم شرف كبير. Kemudian beliau menjelaskan menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim
laki-laki maupun muslimah yang perempuan. Kewajiban ini bisa kita lihat Al-Quran dalam mushaf yang kita genggam setebal itu. Ayat yang turun pertama kali adalah dalam bentuk fi'il, sigatnya adalah fi'il amr. Ini adalah menjadi kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Indonesia kalimat, dalam bahasa Arab jumlah. Kalimat atau kata yang pertama turun di dalam Al-Quran itu ternyata bentuknya fi'il amr. Iqra, daripada qara'a yaqra'u iqra. Kalau teman-teman belajar tasrif akan ketemu sigat fi'il amr. Dan kalau kita geser ke ilmu ushul fikih, semua yang berbentuk fi'il amr di dalam Al-Quran, selagi tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa dia mubah ataupun sunnah, maka ini hukumnya adalah wajib dalam ilmu ushul fikih. Begitu juga dengan iqra yang tadi beliau uraikan. Menuntut ilmu ini hukumnya adalah wajib bagi seluruh yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan 5 ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama ini berbicara bukan tentang sholat, bukan tentang ibadah, bukan dengan zikir, bukan tentang naik haji, tapi ternyata 5 ayat yang pertama turun ini berbicara tentang keutamaan sekaligus perintah bagi kita semua untuk ngaji. Mudah-mudahan kita di pesantren ini memenuhi dari unsur panggilan ayat ini. Amin. Iqra, bacalah. Maksud lain di sini adalah ngaji, belajar, dimulai dengan membaca. Sebegitu mulianya ilmu. Sampai ayat yang pertama kali turun juga berbicara tentang ilmu. Buah manis daripada ilmu ini orang yang alim atau orang yang berilmu, jamaknya adalah ulama. Ada banyak sekali keutamaan menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu kalau kita belajar yang sungguh-sungguh. Kalau kita ingin menguasai segala hal, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Kenapa? Setan la'al mu'abidin, ada 1000 orang abid. Tahu nggak orang abid itu apa? Orang abid itu orang yang ibadahnya rajin, sholat jamaahnya paling depan, puasanya paling top, nggak pernah bolong-bolong, tapi dia nggak punya ilmu. Itu abid, nggak pernah belajar. Dia cuma rajin-rajin doang, belajar mah nggak ada, ilmunya top, kosong. Ada orang abid yang kayak gitu, jumlahnya 1000, masih lebih mudah digoda oleh setan ketimbang 1 orang alim yang berilmu. Buat apa tuh sholat 2000 rakaat tapi wudunya nggak sempurna? Nah, mending sholat 2 rakaat tapi wudunya kena. Gitu loh ibaratnya. Ada 1000 orang abid rajin ibadah tapi ilmunya 0, itu masih lebih mudah digoda oleh setan ketimbang dengan 1 orang alim. Begitu beratnya orang alim digoda oleh setan. Karena itu kalau pengen dijauhi dari setan, ya harus jadi orang yang alim. Caranya ngaji bersama guru kita di sini. Hormati guru-guru kita juga yang ada di sini. Taat, berkah kalian adalah terletak pada ihtiram kalian dengan guru. Amin. Amin. Karena apa? Karomah ataupun kemuliaan yang lain itu didapatkan juga dengan memperbanyak belajar dan membaca. Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas-jelas memberikan pertanyaan yang kita sendiri yang menjawab. Sama gak sih? Katakan oleh Muhammad, qul, khitab di sini adalah untuk Muhammad dan untuk umatnya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun. Sama gak sih orang yang berilmu walladziina la ya'lamun dengan orang yang tidak berilmu? Dia jelas beda. Meskipun tidak dijawab, kita sendiri sudah tahu jawabannya. Dalam ayat yang lain beliau menjelaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang utul ilma, memiliki ilmu. Berapa diangkat derajatnya? Darajat. Di situ nggak disebut 1, nggak disebut 2, nggak disebut 3, 5, 6. Itu dengan sifat jamak muannas salim yang ditandai dengan alif dan ta fil akhir. Darajat, bentuk jamak. Wallahu a'lam. Jamak itu lebih dari 3. Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 100. Detik-detik yang kita lalui ini adalah Allah angkat derajat kita semuanya. Amin. Ini kadang kita menuntut ilmu. Kemudian beliau tadi menjelaskan bahwa azam takrim, kemuliaan yang paling agung yaitu adalah ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang berilmu itu dekat dengannya. Sebagaimana Allah pertaruhkan kesaksiannya bersama para malaikat untuk siapa?
untuk ulul ilm qa'iman bil qist, untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berbuat adil. Itu Allah sejajarkan kesaksian zatnya dengan para malaikat al-muqarrabin. Ini adalah isyarat takziman li ahli ilmi, untuk menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan dalam ayat yang lain tadi saya menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan kita untuk menambah sesuatu, enggak memerintahkan kita untuk menambahkan sholat, awal-awal perintah enggak menambahkan zakat, haji, mobil, harta, gudang, sarak walet, omongan. Tapi yang Allah perintahkan kita apa? Menambah. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku apa? Ilmu. Allah memerintahkan dengan kata-kata zid, zada yazidu, zid artinya adalah menambahkan. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Ini bisa jadi doa. Doanya maksud dalam ayat. Allah perintahkan kita untuk tidak cukup dengan ilmu yang kita miliki. Ini udah kita terapkan. Kelas 1 jadi juara, naik kelas 2. Kelas 2 hebat, naik kelas 3. Gak akan selesai. Karena apa? Ujian kalian terberat itu bukan di pesantren, kalau boleh saya tambahkan, tapi ketika mati. Bisa nggak kita mengharumkan nama membawa dulu ini di masyarakat? Sukses kita itu bukan di sini, tapi di masyarakat. Di sini boleh jadi pintar, tapi di masyarakat belum tentu. Ada orang yang tidak pintar, tapi dengan barokah takzim dan taat kepada guru, nurut, gak ingin bikin guru murka dan marah, Allah berikan karomah ilmu untuknya ketika dia mengabdi di masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi seperti itu. Ini yang membuat kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Karena itu beliau berpesan kepada kita semua, yuk, berapapun usia kita, berapapun apapun kesibukan kita, mari sama-sama kita ziyadah, tambahkan ilmu kita dengan memperbanyak mengaji. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk dari orang-orang yang berilmu. Amin. والعلم شرفه كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل العلم وشرف العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أنت طالما تجلس في هذا المعهد، أنت تتحصل على العلم وتجتهد في العلم، فأنت في سبيل الله، يعني لك أجر المجاهد الذي يقاتل العدو. لذلك جاء في الحديث الآخر: من خرج إلى مسجدي هذا لا يقصده إلا لعلم يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن خرج إلى غير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره. إذن فضلكم عظيم، وأنتم تجلسوا في المعهد وتتعلموا في هذا المعهد المبارك وتنهلوا من العلم، فهو في سبيل الله. بل أنتم تجلسوا أو تسلكوا طريق الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جاء رجل من اليمن اسمه قبيس، تجاوز 80 بالعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر يأتي هذا قبيس من اليمن مشيا على الأقدام عمره 80 أو أكثر، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد: ما الذي جاء بك يا قبيس؟ قال: جئت طالبا للعلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. أخذ بردائه صلى الله عليه وسلم ووضعه على الأرض، وأمر قبيس أن يجلس. رداء النبي عليه الصلاة والسلام يضعه على الأرض لمن؟ تعظيما لمن أتى إلى العلم، وتعظيما وتشريفا لطالب العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحصل رداءه على شرف طلب العلم وشرف ثاني. تعرف ما هو الشرف الثاني؟ قال: هذا الرداء إذا وضعه لطالب العلم فهو يأخذ شرف أنه يلامس أجنحة الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع.
فأنتم عندما تأتوا إلى درس العلم تجلسوا في المعهد تتعلموا، أنتم لا. في الأمر المادي تجلسوا على الأرض، لكن معنويا في الحسي أنتم تجلسوا على الأرض، لكن معنويا أنتم تجلسوا على أجنحة الملائكة إكراما وتعظيما وتبجيلا لأولي العلم. Beliau menjelaskan ada banyak sekali kemuliaan ilmu. Kalau tadi kita sudah bicara tentang dalil kenapa menuntut ilmu ini harus wajib, kenapa sampai kita ada di sini, beliau melanjutkan. Kita isya nggak apa-apa ya, akhir isya. Kita lanjut. Ada banyak sekali kemuliaan ilmu. Yang pertama, bahwa siapa orang, kata Nabi SAW, yang keluar dari rumahnya di kampung halamannya masing-masing, kemudian datang ke Mambaul Ulum dengan tujuan, tapi ingat, dengan tujuan bukan cuma karena perintah orang tua aja, bukan cuma karena kabur dari pelarian, bingung di rumah mau ngapain, tapi datang ke Mambaul Ulum ke sini untuk taliban lil ilm, untuk tujuan menuntut ilmu. Man kharaja li talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya masing-masing untuk tujuan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang yang ada di dalam Mambaul Ulum tersebut sama saja pahalanya seperti dia sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kabur dari pesantren. Berarti kalau misalnya kalian stop dari pesantren ini, stop pahala jihad. Jadi rugi banget ya kalau kita udah bener-bener di sini terus kabur, lebih pengen main HP di rumah, main gadget, nonton TV. Aduh ya Allah, apalagi main TikTok. Ya. Selama kalian duduk di sini, detik-detik, saat-saat, jam yang kalian lalui itu semuanya Allah ganjar dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan secara tidak kasat mata kalian pun sedang duduk di atas sayap malaikat. Karena apa? Nabi SAW sendiri sudah menjelaskan bahwa siapa yang keluar ke masjidku ini, itu maksud beliau adalah karena orang yang datang ke Masjid Nabawi pada saat itu bukan cuma untuk sholat jamaah, tapi mereka juga datang untuk mengikuti dars atau pelajaran-pelajaran hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sama, dia juga akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kalau dia datang ke sini untuk tujuan yang lain, dia sama seperti orang yang melihat sesuatu yang gak ada faedahnya sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan tol khusus untuk kita untuk ke surga. Yang lainnya mungkin lewat jalan yang agak sempit, gangnya susah, belum diaspal, tapi santri Mambaul Ulum Allah kasih jalan tol khusus menuju surga. Selancar jalan Suramadu. Man salaka tariqan, siapa orang yang jalan menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilma, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, sahallallahu, Allah akan mudahkan baginya, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ini ada cerita tentang seorang sahabat yang bernama Ubais. Ini dari Yaman. Usianya itu lebih dari 80 tahunan. Udah 80 tahun lebih. Ini Ubais datang ke arah Ubaisah. Beliau meralat namanya Ubaisah. Datang menemui Nabi SAW, tapi belum sempat ketemu Nabi. Ternyata Nabi sudah tahu bahwa di sana dari kejauhan ada Ubaisah. Ubaisah dipanggil oleh Nabi dari kejauhan. Iya. Apa yang membuat kamu datang ke sini, Ubaisah? Majabika ya Ubaisah, kamu ngapain mau datang ke sini? Jitu, kata Ubaisah, aku datang ke sini taliban lil ilm. Saya ingin ngaji, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin belajar. Nabi ketika bicara, beliau menyandangkan berita surbannya di lehernya. Dialunkanlah surbannya, ditaruh, dihamparkan ke atas tanah, memberikan jalan untuk Ubaisah. Marhaban li talibil ilmi, selamat datang wahai santri-santri yang menuntut ilmu. Masya Allah, ininya Nabi diturunkan ke bawah untuk Ubaisah sebagai tanda apa? Maksudnya kalau orang kritis nanti ntar protes lagi, itu juga saya bisa Ustaz, tinggal giniin doang kok, gampang, suruh aja satu santri silakan bro lewat sini. Maksudnya bukan seperti itu.
adalah isyaratan ta'ziman litullabil ilm. Penghormatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya yang menuntut ilmu. Andai Nabi, laitan Nabi sallallahu alaihi wasallam amamakum, mungkin Nabi juga akan memberikan ridhanya untuk kalian. Ini maksudnya daripada hadis yang tadi Syekh uraikan kepada kita semua, takzim untuk orang-orang yang menuntut ilmu umur yang sudah 80 tahun lebih. Karena lidah ini ada banyak manfaat, ada banyak kalau kata orang-orang soleh itu lidah ini sebagai simbol kemegahan. Selain menjadi simbol ilmu, kenapa disebut seperti itu? Karena lidah ini juga simbol kemegahan. Dan lidah yang kadang-kadang ditaruh oleh orang-orang alim ini adalah isyarat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini sebenarnya tidak sedang duduk di atas lantai. Secara hakikat memang di bawah ada karpet, sajadah, keras lagi. Kadang-kadang kalau sholat subuh sujudnya kelamaan gak bangun-bangun, padahal imam udah tahiyat. Karena saking kerasnya nggak kerasa, udah biasa ini kita. Tapi sebenarnya di balik kerasnya karpet ini yang kalian duduk di sekarang, kalian tahu nggak? Kalian ini sedang duduk di atas sayap malaikat. Karena malaikat membentangkan sayapnya untuk siapa? Untuk santri-santri yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna. Dan dia ridwan dan meminta ampun, istighfar terus ke kita. Ini kita nggak sadar. Kita lagi duduk, teman-teman mendengar Syekh bicara. Ini Allah, malaikat itu meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita setiap saat. Ini hadisnya sahih. Ya. Karena itu semua yang ada di sisi kita ini adalah malaikat yang mendoakan kita. Yuk kita maknai baik-baik momen selama kita ada di sini, duduk di sini, kita maknai bahwa kita ini sedang menuntut ilmu, sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pahala jihad kita punya, jalan surga di tangan kita. Kemuliaan-kemuliaan dalam genggaman kita. Karena itu jadilah kalian sang pengabdi terbaik untuk Ma'had Mambaul Ulum. Begitu lulus dan keluar dari sini, harumkan nama baik pesantren ini dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang seperti itu. Amin. Wal ulama lahum syaraf kabir wa 'azim. Syaraf annahum yahmilu mirath wa ya'khudhu mirath Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الميراث النبوي هو العلم. الميراث النبوي الصحيح هو العلم وليس شيء آخر. حتى قال أهل العلم أن ميراث العلم أشرف من ميراث النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا وإنما ورثنا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بل قال في الحديث الآخر: العلماء ورثة الأنبياء. تريد أن تكون وارث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ Mau jadi pewaris Nabi? لا يأتي درس العلم وعند درس التعليم بعض الطالب يكون قد سهر في كرة القدم أو في اللعب ثم في درس تعليم نانتوك tidur. Ada yang semangat main bola, giliran anjing ngantuk. Banyak nggak yang kayak gitu? Kamu ngantuk? Kamu ngantuk? Ngantuk nggak? Tidak. Ngantuk nggak? Tidak. فعند العلم لابد أن يكون هناك العزيمة كعزيمة سيدنا زيد لما النبي صلى الله عليه وسلم رده من الجيش المسلمين لما رأى صغره مثل هذا الصبي الجميل صغير في السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لا يصلح للجهاد. رده، ذهب إلى أمه يبكي: أريد أن أخدم الإسلام. كيف أخدم الإسلام؟ بالعلم. أنا أريد أتعلم برسول الله. ذهبت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ابني هذا فطن ذكي يريد التعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختبره ورأى حفظه للقرآن الكريم
والسلام في التعلم قال له لا نريد منك أن تتعلم علم الشرع الآن، عندنا علوم شرعية لكن نريد شيء آخر نخدم فيه المسلمين. الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له تعلم السنة مني تعلم القرآن، لكن انظر نريد العلم المفقود أيضا. قال تعلم لغة اليهود. bahasa عبراني bahasa عبراني. ذهب ليتعلم. هل جلس عند يتعلم لغة اليهود سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة كما نفعل في المعاهد؟ قال فتعلمت لغتهم وأتقنتها حتى أصبحت كأني واحد منهم في 17 يوما، لأنه عنده قوة يريد أن يتعلم، يريد الاجتهاد، اجتهد حتى لا يفرق بينه وبينه. ثم تعلمت بمثلها السريانية لغة أخرى وهو عمره 13 سنة. 13 tahun عمر أصبح أول مترجم للإسلام، أول مترجم للدولة الإسلامية بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان زيد عمره 13 سنة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدره؟ لذكائه واجتهاده في طلب العلم. ثم أمر أن يكون كاتبا للوحي، ثم بعد ذلك أسندت إليه في خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أن يجمع القرآن. هذا تكريم وتعظيم لمن اجتهد في طلب العلم. لذلك نحن نريد منكم أن تكونوا كلكم مستعدين. طالما أنتم في هذا المعهد تجتهدوا اجتهاد الأبطال الأفذاذ في تحصيل كل علم تتعلموه، واكتبوا كل شيء تسمعوه من المعلم والمدرس، لأن آفة العلم النسيان، وطريق النسيان يأتي بعدم التدوين. علماء كثير كانوا كبار وفي العلم أكثر من سيدنا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن ما بقي علمه. لماذا؟ لأنه لم يدون. فأنت إذا أردت أن يبقى العلم في رأسك احفظه في رأسك واحفظه في دفترك حتى لا ينسى العلم، وبذلك تصبح طريقا لآفة النسيان التي هي آفة الجهل والعياذ بالله. Ulama ini adalah pengambil warisan sempurna teristimewa yang berasal dari sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud warisan di sini? Al-muradu minal mirathi huna yakni al-ilm. Maksud daripada warisan ini adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia sudah mengambil warisan yang sempurna. Warisan ini hanya akan bisa dipetik oleh para ulama. Sampai-sampai dikatakan oleh orang soleh bahwa warisan ilmu yang diturunkan Nabi itu lebih mulia daripada warisan kenasaban, keturunan. Saya tadi menjelaskan warisan ilmu lebih mulia daripada warisan nasab ataupun keturunan. Karena sia-sia semuanya kalau nggak ada ilmu. Nabi SAW dalam salah satu hadisnya itu tidak pernah mewarisi dinar, dirham, rupiah, uang dan lain-lain. Tapi yang diwarisi oleh Nabi adalah ilmu. Dia yang mengambil bagian ini, dia sudah mengambil as-sul wafir, satu bagian yang sangat sempurna. Karena apa? Karena itulah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah waris para nabi. Karena itu pelajari ilmu apapun bidangnya, selagi itu memberikan manfaat untuk agama dan kehidupan ini, itu adalah ilmu yang sangat bermakna. Kadang-kadang kita nggak adil. Giliran nulis, giliran lagi ngaji, ingat pengen main bola. Tapi kalau lagi main bola, ingat nggak ngaji? Ya kan? Cristiano Ronaldo apa? Lionel Messi apa? Juara La Liga tahu, juara EPL tahu, juara Serie A seperti apa? Tapi ngaji tahu nggak? Ilmu nahu apalagi berhenti apal nggak? Nah, ini yang maksudnya. Karena kita ada adil di situ. Ya. Coba lihat Sayyidina Zaid bin Harithah.
Sabit, apa? Zaid bin Sabit yang beliau maksud tadi. Saya takkit biar nggak salah karena ada beberapa Zaid dalam. Dan ini hadis ini gue banget bagi saya pribadi. Siapa namanya tadi? Muhammad Aldi. Seperti Muhammad Aldi, masih seusia 13 tahun ya? Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Sama lah, dugaan saya kayak gitu beda 12 tahun. Boros tahun lagi gua. Aldi, Zaid bin Sabit itu seperti Aldi, umurnya segini. Suatu itu lagi ada peperangan, pengen minta izin. Nabi, kata Zaid. Iya Zaid, saya mohon izin, saya pengen ikut perang, saya pengen ikut berjihad di medan jihad. Tahan dulu, kamu masih kecil. Punya ibu kan di rumah? Iya ada. Udah berjihad aja dengan takwa kepada orang, dengan birrul walidain. Hormati ibu, karena menghormati ibu bapak juga bagian dari jihad. Jihad sama ibu, pulang saja. Itu ya. Iya. Iya. Sedih. Pengen update status tapi Facebook belum ada. Sekalipun update gak ada yang like. Yang komen cuma liatin doang. Segundah gulana itu dalam renungan hatinya, ya Allah, apa yang bisa saya berikan untuk pesantren ini? Apa yang saya bisa berikan untuk umat ini? Apa yang bisa saya berikan untuk Islam ini? Saya ingin mengabdi kepada agama ini. Kata Zaid dalam gumamnya di hati. Dia curhat ke ibu karena gak ada Facebook dan Instagram dan Twitter. Ibu, ya Zaid, saya pengen mengabdi. Kenapa ujung-ujung ngomong seperti ini? Kenapa bicara seperti ini? Tadi saya minta izin sama Nabi pengen ikut jihad perang tapi nggak diizinin. Saya ini punya kemampuan, saya bisa hafal Quran, saya bisa hafal ini. Waktu itu Al-Quran cuma 13 surat aja diturunkan, karena kan Quran berproses yang belum seluruhnya. Salah satu asal suara Maulana ini baru 13. Belum sebagiannya belum turun. Minta izin sama ibunya, ibu tolong antarkan sama Nabi. Saya pengen, mudah-mudahan dengan bantuan ibu bisa dikasih ya Nabi dulu lah gitu ya. Siapa tahu ibunya nganterin, diterima gitu. Memang kadang-kadang orang tua kita senjata buat kita juga pada akhirnya ya. Terutama ibu ya, mulutnya tajam loh gitu-gitu juga. Ya, walaupun udah ada, ibu jaraknya ada ya. Ilmu dikit tak boleh jadi lebih banyak. Tapi karomah itu ada di orang tua kalian. Datang sama ibu, dijelaskan oleh sang ibu dan Nabi, ini anak saya Zaid bin Sabit. Tolong, dia pengen sekali bisa mengabdi untuk agama ini. Kan kemarin dia pengen minta izin berjihad, tapi Nabi nggak ngasih. Begini ibu, emang sekarang Zaid bisanya apa? Dia hafal Quran, dites sama Nabi. Surat ini, hafal semuanya. Oke. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Alih-alih memerintahkan berjihad, Nabi justru memerintahkan untuk pergi ke camp orang-orang Yahudi. Tujuannya untuk apa? Untuk mempelajari bahasa Yahudi. Zaid bin Sabit Nabi suruh di usianya yang 13 tahun untuk belajar bahasa Yahudi. Dan dalam hadis disebutkan Zaid bisa mempelajari bahasa Yahudi sampai seolah-olah dia menjadi warga kampung yang tinggal di orang tersebut. Bukan berarti agama ya, seolah-olah dia menjadi orang-orang tersebut. Itu selesai mempelajari hanya dalam tempo waktu 17 hari saja. Bahkan bukan cuma belajar bahasa Ibrani, tapi juga belajar bahasa yang lain seperti bahasa Suryani dan lain-lain. Itu selesai semuanya hanya dalam waktu 17 hari. Kita belajar bahasa Arab 6 tahun, 5 tahun di pesantren belum tentu selesai. Ini 17 hari bro, 17 hari langsung bisa. Apa maksud tujuan Nabi memerintahkan itu? Ternyata kita tahu Zaid inilah awal mutarjim fil Islam. Mutarjim yang pertama, penerjemah Nabi pertama yang ada di dalam agama Islam. Saya nggak tahu mutarjim yang keberapa di agama Islam. Gak ada lagi mutarjim di Islam. Tidak ada Zaidul Awal anak kamu. Insya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan pahalanya juga. Amin ya Allah. Amin. Ini hadis. Ada fikri mutarjim falsu. Ini ada tarif palsu boleh. Tahu bahasa palsu sih? Saya belum ajarin saya bahasa ini. Tarif palsu saya. falsu عندكم هي معناها؟ موضوعنا مترجم موضوع. أنا هكذا نقول عن الشيء الفالص. يعني الشيء المغشوش نقول عنه فالص. Ya, saya jadi mutarjim palsu. Asal aja sih. Segede gitu. هو مترجم bahasa madura falsu, صح؟
Saya nggak bisa bahasa Madura, baru bisa gede sama sobung. Saya kira sobung itu adu ayam gitu, ternyata artinya nggak ada. Insyaallah, qulu amin. Amin. Karena saya bisa belajar bahasa Madura. Insyaallah ini nikah 2 istri Madura, istri Madura. Insyaallah. Jadi ini yang kamera dipotong ya. 2 tahun istri kamu. Istri saya baca, habis saya pulang ke rumah, saya kalau dari Tunggal. Istri Fikri, Sunda, mungkin tabtul Fikri. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Baik, ini rekamannya jangan diupload dulu, digunting dulu bagian yang istri dua ini. Istri saya nonton jadi habis saya. Kalau berjatah susah. Oke, baik, intermezzo lah ini ya, jangan ngantuk karena penyakit santri itu ngantuk. Akhirnya Zaid ini juga selain menjadi awal penerjemah dalam Islam, Bapak-bapak, Zaid ini juga lah yang menjadi kodifikator Al-Quran. Ya, Zaid yang diperintahkan oleh Nabi untuk mencatat wahyu, sehingga dalam era masa Abu Bakar As-Siddiq ketika itu disepakati ada tim perumus pembentukan penyusunan naskah mushaf Al-Quran, dipercayakan komandonya kepada siapa? Salah satu diantaranya adalah kepada Zaid bin Sabit. Masya Allah, yang mushaf yang kita baca ini itu semuanya dari kodifikasinya Sayyid Imam Zaid bin Sabit. Masya Allah. Karena apa? Pentingnya menulis. Karena apa? Nabi menghormati Zaid. Semuanya itu karena kecerdasan, semuanya itu karena kepiawaiannya seorang Zaid pada agamanya, khidmahnya kepada dinnya. Karena itu dari pelajaran ini kita bisa mengambil pesan yang pertama, belajar. Sesemangat kalian abtal, seolah-olah kalian itu semangat seperti semangat 45. Ijtihad abtal, seperti kalian itu menjadi pahlawan. Dan jangan lupa untuk selalu sering mencatat seperti Zaid. Ya, ini saya senang nih mencatat. Santri yang memegang pena sebagai senjata dan juga buku sebagai alat kokangnya. Karena apa? Afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu bukannya longsor, bukannya jatuh dari motor, bukannya apa-apa, tapi bencana santri itu satu, lupa. Ya, bencana ilmu itu lupa. Karena supaya nggak lupa, catat semua pelajaran, semua materi yang disampaikan oleh guru biar nggak lupa. Ya. Ulama-ulama banyak loh sebenarnya. Di zaman dulu ulama-ulama itu banyak, bukan cuma Imam Syafi'i, bukan cuma Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, lain dan lain sebagainya, banyak. Tapi kenapa yang terkenal mereka semua yang sampai kepada kita? Karena satu, karena mereka punya karya tulis, punya kitab yang sampai kepada kita. Ulama-ulama yang tidak menulis kitab juga banyak yang pintar, tapi tidak kita kenal. Mereka dikenal karena ilmunya dan karena min ajri ilmihi wa kitabihi, karena ilmu dan tulisannya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini jadi penulis besar. Jadi saya juga nulis buku diantaranya bestseller. Ya, alhamdulillah pesan kiai saya Ali Mustafa Yaqub, guru saya waktu mondok di Darussunnah, wala tamutunna illa wa antum kadhibun. Janganlah kalian tinggalkan dunia ini kecuali menjadi seorang penulis. Ya. Enak loh jadi penulis buku. طبعا هذه ليست آية، هذه آية وهي مصطفى يعقوب. الآية وأنتم مسلمون، لكن وأنتم كاتبون هذه أيضا مهمة جدا. الإمام النووي مات وهو يكتب. سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني مات وهو يكتب. الإمام الزركشي، الإمام كل أكثرهم ماتوا وهم يكتبون. فالكتابة مهمة، لا تموتون إلا وأنتم كاتبون، لأن الكتابة مهمة في حياة أهل العلم. Karena itu apa? Ilmu menulis itu penting. Imam Nawawi itu menulis. Tadi yang saya bacakan bukan ayat ya, itu pesan yang semangatnya diadopsi dari ayat. Menulis juga penting bagi para santri karena para ulama-ulama selain mereka alim, mereka juga katib, penulis. Ya. Selain dia alim, dia juga penulis. Makanya teman-teman semangat menulis, belajar merangkai kata-kata. Jangan hanya pintar update kata cinta di atas story supaya tidak sampai kekasih. Tapi bagaimana kita menulis supaya bermanfaat karya kita untuk masyarakat, untuk umat menjadi berita ilmu dengan karya-karya tersebut. Judul kitabnya apa Ustaz? Tadi ada yang nanya. Tuhan izinkan aku pacaran, itu yang bisa lakukan. Ada catatan sejarah cinta dan lain-lain, semua masih ada di online. Ketik aja nanti keluar penulisnya. Saya sedang memegang mikrofon ini. طبعا تكتب العلم هذا أخذ من
من وصية أستاذه كياهي علي مصطفى يعقوب، وكتب، لكن كتب عن الحب ما كتب عن الدين. Al-Hub min Ajliddin, Masya Allah. Ya, saya memang nulis tentang materi cinta, ya, tema saya cinta. Ya, tapi saya bertegas bahwa cinta yang saya maksud kaifa yakunul hub yuqarribuna ila Allah wa Rasul. هو كيف يكون حب تقريب بين الوليد هذه. فمهم جدا الاجتهاد في تحصيل العلم. الآن أعداء الأمة يريدوا من المسلمين أن يموتوا وأن يعيشوا في ظلمات الجهل ويغرقوا في الجهل. قال ويغرقوا في الجهل. في مؤتمر حكماء بني صهيون في عام 1895 اجتمع حكماء بني صهيون في روسيا على عدة أمور. لو تعرفوا هذا يسمى اسمه بروتوكولات حكماء بني صهيون. الصهاينة، اليهود الصهاينة الذين احتلوا فلسطين قبل احتلال فلسطين ب50 أو 60 عام عملوا هذه البروتوكولات. قالوا كيف نصنع أولا حتى نحتل المسلمين. قال بعضهم نمزق المصاحف ونمزق كتب الحديث. فقالوا لا، المسلمون بذلك سيثأروا لدينهم ولقرآنهم، لكن لابد أن نسلخ المسلمين عن دينهم ونجعلهم يغرقوا في ظلمات الجهل والشهوات. فأخذوا يصنعوا المغريات. حتى هذه كرة القدم مذكورة في بروتوكولات حكماء بني صهيون. هذا يشبه المغريات، لكن لا يعرف أن الذي صنع هذه الجلدة المنفوخة هم بنو صهيون، فيجلب المال ويجعل الناس فقط وقتها جل وقتها في مشاهدة رجل عاقل قد يجري خلف جلدة منفوخة بالهواء. أي عقل هذا الذي نحن فيه الآن؟ وممكن يصيبنا من كثرة التشجيع. بعض الناس عندهم العصبية. فمن ضمن بروتوكولات حكماء بني صهيون قالوا كيف نسلخ المسلمين من دينهم ونجعلهم يغرقوا في الجهل. انظروا الى التشبيه، يغرقوا في الجهل. انسان يغرق في البحر، عندما يغرق في البحر ماذا يجرى له؟ يموت. ومعنى يغرق في الجهل أي تموت أمة الإسلام بجهل، فتصبح لقمة سهلة أمام كل عدو وطامع في بلاد المسلمين، ويصبح المسلمون مجرد عبيد وخدم عند أعداء الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين تركوا العلم. إذا أردتم أن تعود الأمة إلى قيادتها وإلى عزتها وإلى كرامتها لابد من الاجتهاد في طلب العلم، لابد من الاجتهاد. وثاني النفس إذا أرادت دائما النفس الراحة قل لنا الراحة في الموت. صحيح نحن في هذا العمر ممكن يصاب الإنسان أحيانا قليل بالتعب، يصاب بالنعاس، لكن نظم وقتك بإذن الله سبحانه وتعالى، واجعل الهمة والنية القوية. عندما يأتي العلم تعرف، عندما كنا نتعلم نحن من الصغار شيخنا في اللغة العربية ماذا كان يصنع لنا؟ قال إذا أصبت بالنعاس أمسك جلدك واضرب بجلدك بقوة حتى لا تصاب بالنعاس. نحن لا نريد منكم هذا، إنما نريد واحد شيء، أنت لوحدك. نعم، كنا نقرص أنفسنا هكذا حتى لا ننعس، والله ونحن صغار كنا أصغر من هذا، هكذا نفعل حتى لا نصاب بالنعاس. فنحن لا نريد منك هذا، إنما نريد منك فقط النية الصادقة. عند كل درس
عطف شامل أريد الاجتهاد، لن يأتي إليك الشيطان حتى ينفخ عليك وتنام. لكن إذا كانت النية غير صادقة في تحصيل العلم، مجرد أن الوالد والوالدة يبعثون إلى المعهد، لن تنال العلم. النية العزيمة هي التي تجعلك إن شاء الله من أولي العلم. Amin ya Allah. Amin. Apalagi sekarang umat musuh-musuh umat Islam, a'da'ul Islam, ini lagi sedang gencar-gencarnya mempromosikan kebodohan Islam. Musuhnya, mereka ingin umat Islam tenggelam dalam kebodohan. Maksud tenggelam ini adalah mati dalam kebodohan. Karena apa? Tadi beliau menjelaskan bahwa sekitar beberapa tahun 1960-an barangkali 60 tahunan yang lalu di Rusia itu ada pertemuan rapat meja bundar antek-antek berani Zionis Sohyuni, bahasa Arabnya artinya Zionis. Ada rapat Zionis. Rapat tersebut judulnya satu, bagaimana cara menghancurkan Islam. Titik, udah itu aja. Bukan untuk agenda yang lain-lain. Pertanyaan dibuka, usulan datang bermacam-macam. Gimana kalau kita hancurkan masjid saja? Oh, habis lu pasti. Nah, ya udah akhirnya enggak. Ya udah, saya punya usul. Gimana kalau ustaz kita robek-robek? Enggak mungkin. Huruf ba hilang di Timur Tengah saja kita bisa tahu di Indonesia. Bismillah huruf ba-nya titiknya aja hilang, seluruh dunia akan mengetahui. Itu hebatnya ustaz. Usulan ditolak. Ada yang usul akhirnya, bagaimana kalau kita bikin mereka bodoh? Ini yang seru. Ini usulan yang diterima. Jadilah sekarang kita tenggelam dalam kebodohan melalui sarana media, gadget dan lain-lain yang tidak terkontrol dengan baik. Ini adalah min asbabi takmiril Islam. Sebab-sebab kenapa agama Islam ini hancur, dan efek yang dicanangkan oleh Yahudi beberapa puluh tahun lalu itu sudah bisa dirasakan sekarang. Ketika umat Islam lebih mengenal nama-nama artis dan lain-lain daripada nama nabinya sendiri. Ini min samarati Sohyuni, dari hasil rapat orang-orang Sohyuni. Bikin fanatik dengan bola dan lain-lain, lupa dengan ngaji dan lain-lain, menjadikan umat Muslim akhirnya sebagai kacung orang-orang Yahudi. Itu misi mereka. Dan kita nggak sadar kita sudah jadi kacung mereka. Padahal kita sangat benci dengan mereka, tapi tanpa sadar kita jadi kacung mereka. Karena itu belajar yang sungguh-sungguh. Maksud daripada syekh ini adalah belajar yang sungguh-sungguh. Sekalipun ngantuk, kalau pengen istirahat nanti aja, tunggu mati. Ada yang mau istirahat, silakan. Istirahatnya nanti pas mau istirahat silakan ya. Ada bolong, ada pisau. Rohan fil maut kata Syekh. Istirahat orang mukmin itu nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini. Selagi kalian masih di sini belajar, emang ngantuk ya. Ngantuk, penyakit santri itu ngantuk. Sholat subuh, imam di rakaat kedua sujud lama-lama karena santri. Saking khusyuknya. Pernah saya dia bacaan agak panjang, insyaallah. Mengkhusyuknya apa gitu? Enggak apa-apa mau ikut tahiyat. Terus bangun, assalamualaikum. Masya Allah. Kalau beliau itu lebih parah. Kalau kalian ngantuk, guru bahasa Arab beliau itu nyuruh untuk cubit kulitnya sendiri, ya cak daripada dicubit. Sama guru mendingan cubit sendiri. Maksudnya jangan sampai kalian juga nyubit diri sendiri. Ngantuk itu karena kurang himmah, kurang semangat. Upgrade semangatnya, update semangatnya dalam menuntut ilmu. Itu loh maksud beliau sampaikan. Kalau kita semangatnya tinggi, ngantuk hilang deh. Saya juga percaya, belajar matematika saya ngantuk mulu. Tapi belajar bahasa Arab saya paling semangat. Padahal capek semangatnya. Karena saya himmah, belajar matematika aja gitu, saya males. Ini sekedar contoh. Apalagi kalau kalian semuanya di Mambaul Ulum ini, kalian menguasai dan mencintai semua pelajaran. Hukum dan mau ini lebih luar biasa. Dan terakhir kata beliau, niat shadiqah, niat yang tulus untuk ngaji di sini. Bukan karena semata-mata aku mau dari disuruh orang tua, saya mau orang tua saya ini. Enggak, jangan kayak gitu. Karena kalian taat pada perintah Allah untuk ta'allum, ingin mendapatkan ilmu, ingin izalatul jahl, menghilangkan kebodohan. Itu tujuan yang harus kita raih bersama-sama dalam menuntut ilmu. Ini yang beliau pesan kepada kita semua di sini agar himmahnya diupdate. Semangat. Siap? Siap. Jadi insyaallah
تجتهدوا في طلب العلم؟ Siap? Sungguh-sungguh menuntut ilmu? وأعظم العلم هو القرآن الكريم. ولذلك لابد لكم أن تحفظوا القرآن الكريم. كل عالم لا يحفظ القرآن الكريم لا يعد عالما كما قال سيدنا الإمام النووي في كتابه المنهاج. لا يجوز للعالم أن يتعلم الفقه أو الحديث إلا إذا تم حفظ القرآن. أنا أريد من كل معهد كل طالب في هذه المعاهد أن يحفظ القرآن الكريم، خصوصا أن الله أنعم عليكم في هذه الدولة بالمعاهد، أنتم تبيتون في المعهد، فالوقت أمامكم طويل لكي تحفظوا القرآن الكريم. اجتهدوا أيضا في حفظ القرآن الكريم. Kemudian beliau berpesan jangan lupa juga untuk mempelajari, menghafalkan Al-Quran. A'zamul ilmi Al-Quran. Ilmu yang paling terbaik itu adalah ilmu Al-Quran. Bahkan Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa ulama itu belum dianggap ulama sebelum dia menghafal Al-Quran. Itu pentingnya Al-Quran. Sebelum mengaji fikih, sebelum mengaji hadis, idealnya itu kita mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Karena memang kalau kita baca kitab-kitab sejarah, para ulama dalam memperkenalkan ulama yang lainnya, pasti yang pertama kali disebut itu keseringan hafizul Quran di umur kata-kata. Saya Maulana itu disiap. Imam ini hafal Quran di umur sebelum belajar fikih di mana, sebelum belajar hadis di mana, belum ngaji ilmu nahwu sharaf di mana, berguru dengan siapa, pasti hafizul Quran menghafal Al-Quran di umurnya yang 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kita berapa tahun? Udah Al-Quran apa yang kita hafal? Nah, tinggal kita tanya diri kita sendiri, ya. Apakah kalian semuanya akan menjadi orang yang sungguh-sungguh? Itu kembali kepada semangat kalian yang ada di sini. Karena yang pasti kalian harus bersyukur. Tidak semua negara seperti Indonesia punya ma'had yang menjamur di setiap penjuru dan seantero jengkal Indonesia. Pasti ada ma'hadnya. Apalagi Madura, masya Allah. Negeri yang soleh ini luar biasa. Masyarakatnya sangat azim ke syekh-syekh. Ya, beliau sendiri merasakan. Semua menghormati beliau, alhamdulillah yang saya tahu. Di berbagai daerah yang saya beliau kunjungi, semuanya sangat takzim kepada syekh orang Indonesia secara umum. Tapi beliau menyampaikan khusus untuk Madura, cara takzim paling indah yang dipraktekkan Indonesia itu hanya ada di Madura. Itu yang beliau sampaikan kepada orang Indonesia. Masya Allah ya. Saya sendiri merasa jadi Indonesia banget di tangan beliau ya. Jadi bersyukur di sini kalian bisa nginep, difasilitasi sama kiai, tempat tidur, walaupun mungkin seadanya. Karena di sini bukan untuk nyari hotel. Bersyukur dan manfaatkan siang malam di sini semuanya untuk belajar, untuk menghafal Quran. Beliau pengen seluruh pesantren di Indonesia mau tahfiz, mau non-tahfiz, mau asri, mau salaf, semua santri-santrinya ketika lulus jadi menghafal Quran. Yang ingin beliau itu seperti itu di Indonesia. Insyaallah siap hafal Al-Quran Karim. Siap. Siap hafal Al-Quran Karim. Siap. Siap hafal Al-Quran Karim 3 bulan. Siap, insyaallah. Siap hafal Al-Quran Karim 3 bulan. Insyaallah kalau nanti dia izinkan nanti di next ya beliau berharap bisa ngajarin teknik menghafal Quran di sini. Ya. Yang pasti bukunya sudah ada kalau teman-teman mau ya. Ini buku yang beliau karang semuanya. Salah satunya dengan teknik menghafal Quran. Materi lengkap ada di sini. Tapi memang kadang-kadang lebih afdol kalau ada penulisnya ya. Ya, karena memang dibatasi oleh waktu. Ini pun luar biasa kayak dalam waktu 2 hari kayak langsung jadi kita kunjungan ke sini. Ini dengan bahasa Arab, tapi alhamdulillah sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkan adalah yang sedang memegang buku ini. Ya, alhamdulillah jadi penulis. Enak. Ada penulis. Kata ya, malah ada terjemah. هذا ترجمة فكري حبيب الله محرم. فكري حبيب الله محرم. لكن هذا اسمه الآن فكري حبيب الله ربيع أول. betul? Betul. هذا الكتاب يعني لأننا رأينا هناك بعض الطلاب والطالبات الآن عندهم الكتاب. الحمد لله في بندقوس جلسنا أسبوع في سيف الرجال. يعني في اليوم السادس أنا ذهبت دائما مع الطلاب والطالبات
النصف ونصف أصبحوا بعدما على الأمر طريقة تحفيظ القرآن الكريم. نحن نريد منكم كل أسبوع أقل شيء تحفظ جزء، واحد جزء. فهذه إن شاء الله هذه bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terjemahan Syekh Fikri Habibullah Rabi Awad. Fikri Habibullah Muharram. فهذه كأنك تتحدث مع أستاذ فكري في اللغة إن شاء الله. أريد منكم أن تقرأوا جيدا هذا الكتاب. إذا لا يوجد العدد إن شاء الله نرسل لكم، لأنه العدد أعتقد كله. وهذا الورد طبعا هذا الورد نحن صنعناه لأنه كثير من الناس فقط يقرأ مناقب سيدي عبد القادر الجيلاني، لكن لا يقرأ عن علمه، لا يقرأ عن أوراده. فنحن إن شاء الله سننشر أوراقه كتاباته، وأيضا هناك كتابات نحن كتبناها لكن ننتظر إن شاء الله نطبعها في أصول الفقه، في أيضا في الدعوة، أصول الدعوة، كيف تكون داعية ماهر. هذه إن شاء الله بعد ذلك كلما يكون لنا زيارة عليكم نأتي بكتاب منها حتى يزيد العلم عندكم إن شاء الله، وتبحثوا جيد في كتب العلم. والوصية الأخيرة عليكم بالمطالعة. إذا كنت تأخذ الفقه مثلا من كتاب سفينة النجاة، انظر إلى كتاب الغاية والتقريب، انظر إلى منهج الطالبين، انظر إلى أنوار المسالك، انظر إلى الأمر الشافعي، انظر إلى الفقه المنهجي. فكلما طالعت أكثر كلما ازداد علمك. الأساتذة في المعهد يعطيك مفاتيح العلم، لكن يعطيك المفتاح حتى تتعلم جيد. ثم أنت طالع وناقش الأستاذ في بعض المسائل، كلما طالعت كلما ناقشت كلما ازددت علما. لكن أن تبقى على الكتيب الصغير الذي تدرسه أصحابه بعد سنتين بعدما تتخرج من المعهد وتعمل في الدنيا ويصبح لك أولاد، الولد يريد أن يسأل الأب: يا أبي ما هذه المسألة؟ إذا كان فقط الأب على علم المعهد سينسى. ما هذه المسألة يا أبي؟ ما معنى قياس؟ لا أدري، كسؤال الملكين عند القبر. فأنتم عليكم الآن بالمقاطعة بالكتب والاجتهاد في قراءة الكتب. كلما قرأت أكثر الله يعطيك أيضا الملكة الأكثر إن شاء الله. واقرأوا الكتب المعروف مشايخها ومشايخ كاتبيها، لأن هناك كثير من الكتب لا تصلح أن تقرأ كعلم، لأن بعض الناس يقرأ ويكون أستاذه الكتاب فحسب، لا يرجع إلى الشيخ وإلى الأستاذ، فيكون خطأه أكثر من صوابه. Kemudian agak panjang. Yang pertama tentang kitab tahsis ini yang orang Buni. Kita di minggu pertama ada di Jawa Timur itu ke wilayah Kecamatan Pujer. Kami tinggal di pesantren Kurtubi. Tapi di pesantren itu kita juga keliling-keliling ke pesantren Pujer, situ Bodong. Kita keliling ke di situ aja ke 14 titik ya. Itu kita sambil tinggal di pesantren tersebut. Ya beliau ingin memberikan manfaat ke santri-santri ini. Diajarin metode tahfiz. Kita tinggal seminggu di situ 1,5 juz ada santri yang apa? Yang metode ini. Terus seminggu loh ya. Semangatnya emang ada. Insya Allah mudah-mudahan di depannya bisa kita sini lagi supaya yang lulus dari Mawal dulu ini bisa jadi hafiz Quran semuanya. Amin. Kemudian juga pesantren-pesantren yang lain, insya Allah kami siap selagi masih ada waktu dan kesempatan. Khusus untuk Oktober ini jadwal full habis sampai akhir. Bahkan saya udah 15 hari kan ketemu istri karena malam. Ya Allah, lebih dakwah ya. Nanti saya ajak istri insya Allah. Ada kamera soalnya. Terus yang kedua tentang kitab ini, kenapa beliau mengarang ini kitab wirid Syekh Abdul Qadir Jailani, bapak-bapak. Nah, nanti kita akan ijazahkan di akhir. Beliau menyusun wirid-wirid yang dinisbahkan ke Syekh Abdul Qadir Jailani ini, karena ada banyak orang yang cuma baca manaqibnya aja, baca sejarahnya, misalnya itu bagus, tapi alangkah lebih indah kalau diamalin ilmu-ilmunya, terutama wirid-wiridnya. Nah, ini beliau sebagai cicit yang ke-25 dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyusun wirid-wirid ini untuk masyarakat Indonesia. Ada terjemahannya juga dan bilangan-bilangannya juga. Nanti tinggal diamalkan baik-baik. Dan pesan beliau terakhir sebelum beliau tutup forum ini, yuk sama-sama
kita semangat mutalaah, mengaji dan belajar. Ya. Waktu belajar di pesantren ada, tapi santri yang lebih hebat itu tipis bedanya dengan santri yang biasa-biasa aja. Mereka yang memanfaatkan waktu istirahat, waktu santai juga untuk membaca kitab. Baca kitab-kitab seperti Safinatul Najah tadi yang beliau sebutkan, kemudian Kifayatul Akhyar dan lain-lain. Kitab Bajuri, kitab Fathul Mu'in, Fathul Bari, ya. Kemudian kitab Al-Mahalli, Tuhfah dan lain-lain. Pelajari itu semua, mutalaah. Guru-guru kita di sini itu hanya memberikan kuncinya saja. Guru-guru di sini hanya memberikan kunci. Yang membuka pintu ilmunya siapa? Kita sendiri. Kaji, tandain. Kalau ada yang nggak ngerti tandain. Nanti datang ke kiai, datang ke ustaz, datang ke guru. Ustaz, ini bagaimana hukumnya? Nabi SAW kok kan melarang, tapi kok di dalam keterangan ini diceritakan. Syari ketika ilmu terbuka, itu bahagianya santri. Saya sering sendiri mutalaah seperti itu, bertanya tentang masalah-masalah yang ada kekinian. Gimana hukum jual beli online? Kan dalam transaksi itu kan harus ada fisiknya, harus jelas, harus musawwar, harus jelas. Nah, ini online mana barangnya nggak kelihatan, mesti ditangkap ke langit nggak bisa sinyalnya. Ini bagaimana hukumnya? Boleh nggak zakat online? Boleh nggak? Kan nggak ada hadisnya. Waktu zakat online. Ini kayak Ustaz tanya. Ini mutalaah yang seperti ini yang membuat kalian akan menjadi santri yang beda dari yang lainnya. Ini yang membuat insya Allah Mambaul Huruf ini menjadi cikal bakal muncul dari para ulama-ulama. Amin. Berbanyak mutalaah dan jangan lupa tanya ke guru. Santri yang belajar sendiri tanpa dibimbing oleh guru, maka setan adalah yang akan membimbingnya menjadi guru. Karena itu beruntung di sini disiapin tempat tidur, disiapin tempat asrama selayaknya untuk kalian. Masjid yang luar biasa ini itu untuk kalian difasilitasi supaya bisa mutalaah sebaik mungkin. Ya. Pulang dari sini, Syekh, mudah-mudahan teman-teman makin semangat yang buka kitab terus, yang baca kitab terus, insya Allah. Karena itulah yang akan menjadikan derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat terakhir dari beliau. Baik. Siap. Maaf, mau soal ini, insya Allah. Oke, sebelum kita tutup dan sebelum kita berikan ijazah untuk teman-teman semuanya, ini yang sudah dijelaskan semuanya, payung. Baik. Ada yang طيب مستعدين من الآن فصاعدا تجتهدوا في تحصيل العلم. siap, semangat belajar. Oke, saya buka kesempatan. Ada yang bertanya, acung tangan langsung. Apa aja boleh. Tapi yang bisa ke ini, yang apa namanya, yang ada kaitannya dengan ini, yang bisa dijawab dengan cepat. Ya, oke. 1, 2 lagi. Ada lagi satu. Ada lagi pertanyaan. 2. Oke, silakan pakai bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak bisa bantu terjemahkan. Mohon maaf tidak bisa bahasa Arab dengan lancar. Perkenalkan nama dari negara mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ismail, Muhammad Ismail. Satri Bira Timur asli. Pertanyaannya langsung, mohon maaf Syekh. Di sini kan banyak teman-teman yang sebagian menghafal Al-Quran, akan tapi salah satu yang menjadi kendala adalah lupa, dikarenakan keseringan apa istilahnya selalu bertemu dengan kemaksiatan. Artinya tidak bisa lepas dari istilahnya seperti melihat wanita yang bukan mahram dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Syekh? Oke. Siap. Pertanyaan sudah saya terjemahkan secara directly. Yang kedua, di belakangnya soal tadi, di belakangnya silakan mau pakai bahasa apa? Silakan perkenalkan dari negara asal. Bahasa Indonesia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Namanya? Syekh Rozak. Di sini kan kalau mau mencari ilmu itu, kalau lebih enaknya itu lebih hafal Al-Quran terlebih dahulu. Namun yang saya tanyakan, kan di sini itu yang diwajibkan itu menghafalkan Imriti dan Aqidatul Awam. Dan ketika saya ingin menghafal Quran itu agak kebingungan, karena saya itu pilih yang mana, atau Al-Quran atau kitab yang lebih kitab yang lainnya, dan yang lebih
pada intinya itu lebih penting mana menghafalkan muhafadzah yang telah diwajibkan dengan menghafalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal akhir kalau ada yang mau tanya, yang di sana tadi ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Majid, ya. Yang ingin saya tanyakan perjuangan cerita beliau dalam mencari itu mari. Syekh ya? Apa Astikri? Enggak, saya mau diperhatiin. Oke. قضية نسيان هذه القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بدأت قلت بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قضية نسيان القرآن هذه قضية عامة. Masalah lupa ini masalah umum dalam menghafal Al-Quran. Orang sudah tahu biasanya. لكنها في إندونيسيا تأخذ حساسية كبيرة جدا. Tapi di Indonesia ini masalah ini agak sedikit sensitif ya. بعض الطلاب يخاف أن يحفظ القرآن لأن الشيطان يدخل عليه المدخل. احفظ القرآن إذا حفظته ثم نسيت تعيش في معصية كبيرة. Ya, sebagian pesantren menjadi iblis itu menjadikan celah untuk enggak menghafal Quran karena ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita menghafal Quran itu dosa besar. Karena kalau lupa dari ayat itu dosa besar. Jadi supaya enggak berdosa besar harus menghafal Quran itu. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عكس هذا خلاف هذا الكلام. Nabi SAW sendiri menyabdakan justru berbalik dengan statement tersebut. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تثبتا من الإبل في عقالها حتى لا تصاب. النبي عليه الصلاة والسلام وصف أن القرآن ينسى، لكن ما المطلوب؟ تعاهدوا، داوم على المراجعة. لا تقول عندي حفظ متون، هذا إجابة للسؤالين ثم أكمل السؤال الأول. لا تقل عندي واجبات وعندي حفظ متون وعندي كذا. عندنا في فلسطين الطالب من الصف الابتدائي من 6 سنة عنده 13 مادة، بعد ذلك نحفظ القرآن الكريم. المطلوب تعاهد. عندك وقت، عندنا الطالب يذهب من 6 حتى 12 إلى المدرسة والباقي في البيت. أنت ماذا تفعل؟ أنت جل وقتك في المعهد. Ini soal bagaimana keseriusan hati. Karena Nabi SAW tadi dalam hadis yang beliau bacakan, ta'ahadu, ikat kalian diri kalian itu dengan Al-Quran. Ini maksudnya ikat waktu, ikat pikiran, ikat perhatian. Jadi semua yang memberikan atensi yang lebih besar itu adalah bagian dari ta'ahud kepada Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran itu ketika dihafal lupa, memang Nabi sendiri sudah menyifati itu. Tapi bukan soal Al-Quran itu lupa, tapi bukan soal kita menghafal itu atau tidak. Tapi ini soal yang dituntut oleh kita adalah bagaimana mengikat dengan Al-Quran. Yang mengikat dengan dihafal, yang mengikat dengan murojaah misalnya. Ya. Dan ini jawab 2 pertanyaan sekaligus kait dengan menghafal Al-Quran. Tanya dari siapa tadi yang kedua? Deborah Razak. Ini bukan soal mana yang didahulukan menghafal. Ini bukan soal waktu bukan soal materi ini wajib, materi ini enggak. Ini soal kesungguhan aja. Ini di pesantren ini 24 jam loh. Emang semuanya kita akan pergunakan waktu untuk belajar. Kan pasti ada waktu istirahatnya. Oke, kita ambil waktu istirahat. Di antara lengang dan luangnya waktu istirahat tersebut, apakah kita 24 jam menggunakan untuk menghafal kitab-kitab Ibrani, Matan Aqidatul Awam dan lain-lainnya? Saya juga menghafal. Kan enggak, ada banyak waktu luang. Kalau dalam waktu 1 bulan, kalau dalam waktu 15 menit sudah menghafal 1 mushaf aja, ini biasanya 15 menit loh santri-santri di Madura. 1 halaman hafal, 1 menit 1 baris. Tekniknya begitu yang diajarkan oleh Syekh. Jika dengan metode seperti itu bisa, gak ada alasan untuk tidak menghafal Al-Quran. Karena 3 bulan beliau bisa mengajarkan. Nah, ada di buku itu nanti materi lebih lengkapnya. Jadi bagi beliau yang tadi beliau sampaikan, ini soal bagaimana keseriusan dan kesungguhan mungkin mintanzimil waktu juga. Membagi waktu, mengatur waktu ya, untuk menghafal dan ta'ahud dengan Al-Quran.
فعندك كطالب في المعهد تعيش قبل صلاة الصبح عندكم قيام الليل. في قيام الليل الصفحة التي حفظتها لماذا لم تكن بالمراجعة؟ في قيام الليل امسك مصحف، يكن معك مصحف الخاص، راجع ما حفظته. بين الأذان والإقامة عندك وقت، قم راجع، ستجد أن القرآن لا ينسى. والأمر الثاني، اجعل لك صديق وصاحب مرافق دائما معك لتسميع الحفظ والمراجعة. لكن أن يبقى كل واحد لوحده بدون رفيق وصديق للحفظ والمراجعة لا يكون تشجيع، لا يكون تسابق، لا يكون تنافس، لا يكون بينك وبينه كما كان يقول الصحابة أيا نؤمن بالله ساعة. الصديق يحثك وأنت تحث صديقك، تعال نريد تسميع هذه الصفحة، نريد مراجعة هذا الجزء. لذلك الوقت طويل، لكن أنت نظم وقتك كطالب، ابدأ بالتنظيم. وأنت تتعلم في المعهد لابد أن تتعلم التنظيم والترتيب على الأوقات. Yang terakhir, atur waktu sebaik mungkin. Di sini kan ada tahajud. Iya. Pasti bangun tahajud kalian. Masa iya sih santri nggak tahajud? Kalau di rumah wajar, tapi di pesantren, ya. Walaupun guru mungkin kayak nggak setiap hari kontrol kalian, tapi boya masa males sih tahajud gitu. Di pesantren ya. Itu kan di antara waktu tahajud kalian bisa menggunakan untuk murojaah sambil sholat tahajud. Ayat yang kemarin kita hafal dalam sholat tahajud kalian murojaah, itu kan juga bisa. Makanya siapin mushaf khusus untuk menghafal. Saat saya mushaf Madinah, cari mushaf Madinah, jangan pakai terjemahan yang lebih besar. Ya, saya berulang ya, cari mushaf Madinah untuk menghafal. Hafalkan itu baik-baik. Jadikan Quran sebagai teman kamu kemanapun. Saat menunggu guru datang dari sekolah atau nunggu antara azan iqamah, sholat dan lain-lain, pegang tuh mushaf sebaik mungkin. Atur waktu sebaik mungkin dan cari teman. Karena Syekh dalam berbagai kesempatan menganjurkan kalau mau hafal gak boleh sendiri, harus ada pasangan. Cari pasangan yang sama-sama menghafal, ya. Supaya apa? Supaya ada persaingan. Kalau sendiri-sendiri malas. Kalau ada teman yang menghafal, kita bisa saling setor. Dia setor ke kita kita setor ke dia sebelum kita setor ke ustaz. Itu enaknya ada teman. Hari ini dia setor 2 halaman, kita setor 3 halaman, dia setor 4 halaman, nggak mau kalah lagi 5 halaman, yang ini juga 5 halaman. Ayo tidur dua-duanya ngaku. Itu semangatnya ada teman. Jadi ada tanafus wa tasawuf, ada berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menghafal. Itu mesti teman. Jangan sendirian ya. Ajak siapa yang mau menghafal itu jadi teman saya. Tapi yang santriwan dengan santriwan, yang santriwati juga dengan santriwati. Ya, pokoknya si Aldi yang terkenal yang 13 tahun di sebelah sana. Oke, itu jawaban wahid di soal lain. Oke, 2 jawaban untuk satu jawaban untuk pertanyaan. Cuma soal akhir. السؤال تكمل السؤال الثاني. Lanjut. نحن حفظنا القرآن وكنا نحفظ المتون. حفظنا القرآن وكنا حفظنا فيها مثل عبد الطحاوي ومثل أبو شجاع الغيب والتقريب. ونحن نحفظ القرآن، كنا نحفظ المسائل الحسابية ونقرأ، وفي نفس الوقت في المعهد والبلاغة واللغة والإعراب كنا ونحن صغار لا يتعارض. بعد العصر هذا فقط لإعراب القرآن، عرضنا القرآن من ألف إلى ميم حتى نهاية المصحف، ونحن نحفظ. حفظنا أصول الفقه، أصول الحديث، أيضا ونحن مع قراءة القرآن الكريم. لكن الأهم شيء كيف تنظم وقتك لحفظ القرآن الكريم. Ini beliau tahadus bin nikmah ya, bukan takabur. Beliau hafal Al-Quran, tapi beliau juga hafal kok matan akidah tahawiyah. Beliau juga hafal kok matan-matan kitab yang lain. Tadi udah beliau sebut nama-nama kitabnya. Fi nafsil waqti, dalam satu waktu yang bersamaan. Dan saya tegaskan ke beliau, saya tahu ini nggak saling bertentangan sih, nggak saling bertentangan. Hafal Al-Quran hafal terus. Mau dijadiin standar pesantren atau enggak, ngapal kitab, ngapal hadis. Saya udah jelaskan kan tadi, beliau udah hafal banyak banget hadis. Jadi enggak, bahkan dalam kesempatan lain tambahan dari saya, dengan menghafal Quran itu bisa membantu kita untuk menghafalkan kitab yang lain. Sahih Maulana bi hifdzil Quran, Allah yasahiluna bi hifdzil mutun al-akhir. Wal 'aqlu yatafattah. Akalnya terbuka loh dengan sebab menghafal Quran. Itu mempelajari materi-materi pelajaran lain akan semakin mudah. Itu yang beliau rasakan.
Enggak habis mau hafal Quran, aduh otak jadi sempit. Justru Allah buka. Justru Allah buka. Makanya penghafal Quran itu rata-rata cerdas. Karena di hatinya Al-Quran dijaga. Bahasa Arab menambahkan hafizul yahfazul. Hafizul yahfazul dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan dijaga. Orang yang menghafal Quran Allah akan jaga dirinya dan hidupnya. Oke? Ya itu jawaban tambahan untuk saudara Saiful Rahman. السؤال الثالث هذا يحتاج إلى يوم آخر. Insya Allah yang pertanyaan berikutnya memang panjang, tapi sebagian besarnya sudah saya jelaskan ya tadi ya. Terus proses belajar. Mungkin Dr. Muhammad yang Maulana kita ada ta'alum, saya tetap ta'alum jin. Nah, mungkin ini kesannya. في النقطة الثالثة السؤال الثالث يعني Sebelum دخلنا jawab dulu, beliau mau jawab. Nah, yang ketiga, كنت أدرس المدرسة الابتدائية saya belajar di SD ya, madrasah ibtidaiyah حكومة negeri. لكن ونحن في الصف الخامس الابتدائي إسرائيل أغلقت في بداية العام المدرسة التي كنا ندرس فيها. Cuma yang menjadi masalah pas beliau kelas 5 SD, ibaratnya saya terjemahkan SD, pas kelas 5 itu Israel itu menutup sekolah ya. لأننا كنا نقوم برجم جلاد الاحتلال بالحجارة عندما يقترب من المدرسة. Ya, karena kita sering dilempar, ditakut-takutin saat pergi ke sekolah. Ya, banyak tentara-tentara Zionis berkeliaran di mana-mana, jadi ada yang perasaan takut dan lain sehingga akhirnya sekolah itu pun ditutup. Ya. حتى لا يغلق المدرسة. فعندما قاموا بإغلاق المدرسة والدي قال أنا أريدك أن تحفظ القرآن الكريم. Nah, padahal dalam kondisi ditutup itu anak-anak juga tetap semangat berperang, lemparin tentara Israel dengan batu dan lain-lain supaya sekolah tetap dibuka gitu ya. Dalam masa-masa ditutup sekolah inilah orang tua beliau, ayah beliau memerintahkan untuk menghafal Quran. كان أول إنشاء لأول معهد لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الشريعة في غزة لجماعة التبليغ، وهم أول من قاموا بإنشاء المعاهد الشرعية في غزة وفي فلسطين. Dan awal pertama kali ada ma'had ya, karena kalau di Gaza ini sebelumnya nggak ada ma'had. Masjid itu ibarat ma'had ya, rumah-rumah warga itu jadi kayak asrama gitu. Seluruh bumi Gaza sebenarnya itu ma'had ya. Seluruh bumi Gaza itu sebenarnya ma'had secara makna ya. Kullu ard min biladi Filistin wa Gaza ma'had ya. Masjid markasnya, pusatnya. Tapi yang maksud beliau di sini ma'had dalam kategori terminnya ma'had atau terminasinya ma'had ini baru ada pada saat itu dan dibangun oleh jamaah publik ya, yang pertama kali membangun ma'had. أنا أبيت الدخول في المعهد. قلت لوالدي يعني أنا أريد أن أصبح طبيب. Saya nggak mau pas orang tua saya nitip saya, kamu ke pesantren, tapi saya nggak mau, saya pengen jadi dokter kata dia. لأن ماذا يفعل يا القرآن الكريم؟ ما في أحد فعل يحفظ القرآن الكريم. فقلت له ماذا يصنع لي القرآن الكريم؟ سأقرأ على القبور؟ قال لي والدي أنا أريد منك شيء واحد، لا أريد شيء آخر. أريدك أن تلبسني يوم القيامة تاج الوقار، تشفع لي يوم القيامة، تحفظ القرآن الكريم. Pas lagi disuruh sama orang tua hafal Quran, nggak mau, saya pengen jadi dokter. Kata Syekh, ngapain jadi dokter? Nggak bisa apa-apa. Emang ada mau hafal Quran yang bisa jadi dokter? Atau mau hafal Quran bisa apa? Cuma baca di atas kuburan doang. Itu jawaban beliau waktu kecil ya. Kata nama kecil itu kan, waktu kecil. Ini bukan jangan dipotong-potong videonya. Ini jawaban beliau ketika kecil. Apa jawaban ayah Anda tercinta? Saya hanya ingin kau satu. Ketika nanti saya sudah tidak ada di akhirat nanti, Allah kenakan saya mahkota mulia karena engkau menjadi penghafal Quran. Saya ingin engkaulah yang menjadi penolong dan penyelamat aku ketika nanti ada di yaumil kiamat. Itu jawaban orang tua beliau. Kenapa memerintahkan beliau untuk menghafal Quran? فدخلت المعهد وأنا عمر صغير. فدخلت المعهد 9 tahunan beliau akhirnya siap masuk pesantren. في العاشرة كان عمري 10 سنوات وشهرين. فدخلت قلت لوالدي لكن بشرط هذا المعهد معترف به. قال نعم هذا من الأزهر، شهادة من الأزهر.
أدرس طب؟ قال إن شاء الله. تعلمت وحفظت القرآن الكريم. Nah, akhirnya di sekolah itu pun alhamdulillahnya bisa ijazahnya terkenal, bisa belajar ke Al-Azhar, Kairo dan lain-lain. Sampai beliau menghafal Quran dan mau jadi profesi apapun dengan ijazah tersebut bisa, mau jadi dokter, mau jadi insinyur dan lain-lain. Sampai beliau ke Al-Azhar pun bisa dengan ijazah dari pesantren yang beliau keluarkan. فتفاجأنا في المعهد أنه معهد سلفي وليس عصري. فكانوا يقرؤون من كتب الفقه والحديث والسير. طلبنا منهم طيب انتم لابد نتعلم. فلأن المعهد مبتدئ أجبرناهم على أن يعلمونا الرياضيات وعلوم اللغة، ونحن صغير لسه ما زلنا. أجبرنا أساتذة المعهد. لكن بعد ذلك قلنا نبقى في المعهد نتعلم الشريعة 4 سنوات. مكثنا في المعهد تقريبا 8 سنوات. حفظنا القرآن، حفظنا علوم الشريعة كلها، درسناها كلها في المعهد ثم خرجنا. وتعلمنا في الجامعات. ولكن قبل الذهاب إلى الجامعة أنا كنت أريد الطب. Dan beliau akhirnya bisa sekolah dan lulus dalam waktu 8 tahun. Selama 8 tahun ini bukan cuma menghafal Quran, guru pun juga memaksa untuk menghafal kitab-kitab lain, ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu usul fiqh dan lain. Semua itu dihafal dalam waktu 8 tahun. Karena itu beliau banyak menghafal matan karena memang dari kecil udah menghafal. Dari mulai umur 9 tahunan yang udah hafal Quran ditambah hafal kitab-kitab yang lain, termasuk kitab hadis ulama. Semuanya dihafal. Beliau itu dihafal semuanya. Ini ma'had salafi, salaf ya. Itu salafi wahabi. Ma'had salafi ini syar'i dan lain-lain. كالأزهر. ثم قبل الذهاب إلى الجامعة أنا أريد الطب. جاءت السلطة الفلسطينية وأصبح لنا سلطة. كنا ندرس وكانت إسرائيل هي التي تحكمنا حتى في التعليم. قاموا بترشيح مسابقة القرآن الكريم في مصر. وعندما أردنا الذهاب إلى مصر الرئيس ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله قام بإرسال سيارة خاصة بتاعته، سيارة رئيس، مثل تقول جوكوي يرسل سيارته لواحد. قام الرئيس بإرسال سيارة إلى البيت حتى تبلغ إلى معبر رفح مصر بسيارة رئاسة. أنا فكرت سيارة حراسات ثم في مصر في فندق فقط لا يأتي هذا الفندق إلا كبار رجال الدولة. قلت هذا والله شرف للقرآن. والحمد لله فزنا في المسابقة. ثم بعدها بعام ذهبنا إلى مسابقة السعودية. السعودية نحن في المطار نرى يافطة مكتوب عليها عمار عرفاتي وفد فلسطين. Kemudian ketika beliau hendak kuliah, beliau ingin kuliah di Al-Azhar. Waktu itu juga selagi kuliah beliau juga sering mengikuti perlombaan. Hingga pada suatu saat tadi beliau cerita ada salah satu musabaqah tilawatul Quran di Mesir. Ini yang pertama. Beliau tuh kaget. Tiba-tiba di depan rumahnya parkir mobil milik Presiden Yasir Arafat rahimahullah subhanahu. Parkir itu mobil untuk mengantarkan Syekh Ammar ke perbatasan Mesir, namanya pintu Rafah. Diantarkan beliau dengan mobil yang dipakai oleh mobil kepresidenan. Kalau kata kita mah kayak mobil Presiden Jokowi itu RI1 ya. Ini mungkin P1 Palestina 1 nggak tahu saya. Ya. Itu ngantar beliau khusus seorang hafiz Quran ke Mesir untuk ikut MTQ ibaratnya juara 1.
Kemudian beliau juga akhirnya ikut lomba MTQ di Saudi Arabia. Ketika pesawat melandas ke darat, di situ di bandara terlihat tulisan selamat datang. Ada nama beliau, Ammar Azmi Ar-Rafati. Terlihat dari pesawat. Masya Allah. Beliau berpikir, ya Allah, ini kemuliaan apa yang saya dapatkan? Yang tadinya pengen jadi tabib, tapi jadi hafiz Quran, bisa mendapatkan sambutan semegah dan semewah ini. عندما رأينا ذلك ووضعونا في سيارة وخلف هذه السيارة جيبات كبيرة رافعة. Di belakang mobil beliau ini yang presiden, buat sendiri itu iring-iringan, banyak mobil, kayak mengawalkan ketat presiden. فقلنا والله هذا شرف القرآن. أنا قلت في نفسي يرفع الله بهذا الكتاب أقواما. ثم جاءت المفاجأة لما جاءت المنحة الملكية من الملك أن ندخل منحة أن ندخل إلى جوف الكعبة. Masya Allah. Kemudian beliau itu berpikir, ya Allah, ini gak mungkin saya dapat kemuliaan ini kalau bukan karena Al-Quran. Allah benar-benar angkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Sampai-sampai datang satu hadiah bahwa beliau diperkenankan untuk masuk ke dalam Ka'bah ketika lulus lomba dan jabat juara lomba di Saudi. Masya Allah. فرجعت من المسابقة وقلت خلاص إن شاء الله نعمل فقط في علم الدين. أنشأت بعض محلات تجارية وأخذت بالتعلم أيضا في الجامعة. فتعلمنا في جامعة القدس تربية، تعلمنا في الكلية الجامعية الجامعة الإسلامية أيضا دراسة إسلامية، ثم تعلمنا بعد ذلك في كلية الدعوة وأصول الدين أزهر علوم الشريعة. الحمد لله بفضل القرآن وكل العلوم هذه قد مرت علينا دائما لا ينزل مجموعي في كل اختبار عن 96%. قال مجموع 96. بل حتى مدرس مادة القرآن في المحاضرة هو يقرأ ويقول لي اختبرني القراءة صحيحة على المقامات الصحيحة. دكتور وأنا طالب. Kemudian beliau menjelaskan bahwa beliau juga belajar di Mesir di kuliah syariah. Di situ beliau juga belajar tarbiyah, dewasa Islamiyah dan lain-lain, ada beberapa konsentrasi. Dan salah satu hal yang kadang-kadang membuat beliau takjub itu, satu saat di pertemuan tatap muka kuliah, ketika kuliah beliau ada seorang dokter yang alhamdulillah semua yang beliau pelajari ternyata sebagian udah dipelajari ketika beliau ngaji di pesantren. Ini bedanya santri mahasiswa tuh kayak gitu. Mas santri lulusan mau lulus beda. Beliau ketika duduk, jadi mahasiswa dan dosen menyampaikan materi. Dosen ini udah dokter ya, udah dokter. Minta ketika membacakan ayat ngomong ke Syekh Ahmad, tolong perbaiki bacaan saya kalau saya salah. Ikhtabirni. Tes maksudnya adalah kalau saya salah mohon dikoreksi. Sampai belum mahasiswa loh. Dokter dosennya ngomong kayak gitu. Sampai pada level seperti itu beliau dihormati di dalam ruang lingkup kampusnya. ثم بعد ذلك بحمد الله في وقت واحد كنا في 3 جامعة. في وقت واحد في 3 جامعة. وبعدها بحمد الله ندرس الجامعات وارجع الى البيت. في الليل عندي تحفيظ القرآن وبعد تحفيظ القرآن اذهب الى الشيخ حتى اخذ علم السند في القراءات. Kemudian beliau dalam satu waktu yang bersamaan itu mengambil 3 konsentrasi kuliah secara bersamaan. Malamnya tafsir Maulana tahfiz pada maghrib waktu tahfiz, kemudian setelah tahfiz pada maghrib beliau berguru kepada masyayikh untuk mengambil sanad-sanad. Disinilah beliau banyak mengambil sanad-sanad. والحمد لله القصة طويلة، تعلمنا أخذنا الشهادة والآن بعد الشهادة الكبرى الآن ندرس أيضا ماجستير في الحديث الشريف حتى نأخذ إن شاء الله فيها الدكتوراه. بعدها نأخذ إن شاء الله في علوم أخرى. كلما كان معك وقت وكلما أنت على وجه الحياة تعلم. فالعلم من المهدي
إلى الآن لم نكتفي بالقرآن ولم نكتفي بالفقه والآن ندرس الحديث، ومع أننا تجاوزنا 40 لكن كلما كان الإنسان على قيد الحياة تعلم. حتى في كورونا بحثت عن المشايخ واتصلت بالمشايخ الذين معهم الأسانيد في وقت كورونا. أخذنا البخاري والصحاح الستة وأخذنا كتب في الحديث فيها إسناد. في كورونا هذه الآن الحمد لله أخذت 26 إجازة إسناد في الحديث وفي الفقه وبعض كتب القرآن الكريم. Kemudian beliau juga kuliah, dan setelah kuliah lulus semuanya gak cukup. Beliau sekarang juga lagi proses mengambil magister S2 dalam bidang hadis. Padahal beliau sendiri udah dokter, tapi selesai semuanya dan beliau tetap kuliah. Jadi nggak ada kata lelah untuk menuntut ilmu ya. Ayo mau tulis Majid, mana Majid masih ada? Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan Anda, panjang banget ini. Ya. Terus beliau juga berpesan, semangat menuntut ilmu itu adalah dari sejak buaya sampai dengan tiang lahat. Ustubil aimah minal mahdi. Kemudian dalam corona kemarin aja di PSBB itu beliau belajar secara online, secara virtual, secara daring, dan mengambil 29 ijazah sanad dari masyayikh beliau sendiri. Corona dapat sanad. Enak banget, berkah banget itu. Kita dapat apa sama corona? Duit susah, PLP kan? Ya Allah. ونطلب العلم ونتعلم ونعلم. حتى في الليل بعض الناس من روسيا نعلمهم القرآن الكريم. أقول لكم شيء، الآن الشيخ يرسل لي وأنا معكم قبل قليل يقول هناك إجازة جديدة في السيرة النبوية، تريد تأخذ فيها الإجازة والإسناد؟ قلت له نعم. قال بتوقيت أندونيسيا تكون الساعة 4. قلت له نعم أنا جاهز. 4 صباحا. نعم الليلة bahkan ketika beliau sedang duduk di depan teman-teman detik ini saat ini di sini, tadi beliau sambil buka gadget ada pesan dari syekh beliau, nanti ada ijazah sanad untuk sirah nabawiyah. Mau ikut? Iya, jawab beliau. Waktunya jam 4 waktu Indonesia. Oke, saya tanya lagi, jam 4 apa nih? Syekh, pagi ini? Iya. Waduh, ada jadwal di sini juga. Saya takut deh. Dan beliau itu semangat untuk ilmu gak kenal lah sampai ketika ada di sana. فيعني أنا لا أريد منكم فقط تجتهدوا في طلب العلم. حتى في مرضنا كان فكري أرسلنا إلى المستشفى ومنعنا من الخروج من البيت، لكنني كتبت أثناء المرض 3 كتابات. كتاب في أصول الدعوة، والكتاب هذا ولد القادري، وكتاب آخر الرقية الشرعية. وطالب الآن أكتب 7 كتاب الحمد لله. الذي ترجم منها ترجم مؤخرا فكر 3، لكن بقي 4. كلما يكون معنا حتى لو ساعة يعني نكتب. وفي الكتابة نزداد تعلم لأننا نبحث، والبحث عبارة عن تعلم. فنريد منكم دائما المثابرة والمصابرة في طلب العلم إن شاء الله. Baik, yang terakhir, ya beliau pernah sakit, saya antarkan beliau ke rumah sakit, temenin ngurusin semuanya. Sampai begitu pulang dari rumah sakit, ya beliau dalam masa-masa proses penyembuhan itu, beliau bisa tulis 3 kitab. Baik, beliau bisa tulis 3 kitab. Dan produktif intinya, walaupun sakit sehat tetap bisa untuk belajar dan mengajar. Ya, pesannya cuma satu, semangat belajar dalam kondisi apapun. Selama masih dikasih nyawa, ngaji terus, belajar terus. Ya. Tak kenal lelah, istiqomah dalam belajar dan jangan andalkan kecerdasan. Yang diandalkan adalah keistiqomahan dalam belajar. Ya, karena kalau cerdas, semuanya cerdas di sini. Tapi dalam ngaji yang dibutuhkan adalah istiqomah. Cerdas itu nanti berkahnya adalah ketika kita bisa mendapatkan barokah dari ilmu yang kita punya. Amin. Oke. Dengan kepanjangan saya nggak tahu Kiai masih dibuka kesempatan atau enggak. Saya mana Kiai?
Ya nggak apa-apa. Nanti yang belum setelah ini masih boleh. Terus yang udah punya. Yang belum, oh katanya nggak lengkap. Nanti kalau nggak lengkap, saya titip kitabnya diantarkan kembali ke Kiai insyaallah di sini. Ya. Oh ya, untuk teknis Habib kita bicara setelah ini nanti Habib ya. Sekarang kita fokus dulu ke ijazah sanad, teman-teman. Nanti beliau ikut membacakan, teman-teman diikuti semuanya. Ketika beliau ucap qabil tuh klik di situ, sambut dengan qabilna. Qabil tuh qabilna. Begitu akhir ijazah, sekaligus ijazah ini adalah doa ya di akhir fursat kisah kita pada malam hari ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah.
mendesak juga ada wirid angka minimalnya berapa. Itu bisa dibaca dua-duanya. ثم هناك أوراد أخرى بعده أوراد البسملة أوراد الفاتحة أوراد الاستخارة أوراد صلاة الأوابين بعد المغرب بين المغرب والعشاء. Ada juga wirid-wirid yang lain seperti wirid salat awabin, istikharah, tahajud, duha, latif, dan salawat-salawat yang lain ini bisa diamalkan semuanya di dalam kitab ini. ثم الصلوات 18 صلاة كل لها صيغتها وكل لها إن شاء الله ما تصلح به لأمر صلاح الدنيا والآخرة والرزق والعافية وعدم السعي. Dan juga ada salawat-salawatnya, salawat-salawatnya. Ada 18 salawat Al-Qadiri di sini. Semuanya insya Allah kalau diamalkan oleh teman-teman semuanya, bapak-bapak, insya Allah kita akan diprotek oleh Allah, dijaga kesehatan kita. Kemudian ini juga akan menjadi kunci rezeki kita bismillah. Amin. فإن شاء الله نقرأه بجد واجتهاد وبقراءة الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الثواب لأن الصالحين والعلماء قالوا من داوم على هذا الورد مات على الإيمان. Beliau berharap agar semuanya sungguh-sungguh mengamalkan ini yang udah punya, yang udah beli, yang udah dijazakan. Karena ada yang mengatakan, orang soleh mengatakan bahwa siapa yang wafat dalam mengamalkan wirid-wirid ini, insya Allah dia akan diwafatkan dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ini akhir dari نحن أجزناكم إن شاء الله بالورد قبلتم؟ Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini akhir dari kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada ketawa-ketawaan tadi, itu memang cara saya dan beliau. Kami sepakat untuk membuat forum cair karena penyakit para santri itu ngantuk, apalagi jam-jam ramadhan kayak gini nih. Ya. Jadi canda-canda tadi Aldi yang dia lagi ya, itu hanya intermezzo dari saya dan beliau. Dan kemudian ini beliau akan mempersembahkan dua kitab ini untuk Kiai Ismail sebagai hadiah yang beliau tanda tangannya langsung kitabnya khusus untuk Mudirul Ma'had. Ya, alhamdulillah langsung dari tanda tangan beliau. Nanti silakan kamera mengabadikan momen ini. Nanti Kiai saya meminta untuk berdiri di sini. Dan yang memiliki Instagram, yang punya Instagram beliau ada di belakang kitab. Ya, @ammar_azmi_starrafati. Sekali lagi saya ulangi, Instagram beliau ammar_azmi_starrafati. Instagram saya Fikri Habibullah M @fikrihabibullahm. Fikri Habibullah M. Silakan di follow asal jangan minta follow back. Itu bercanda. Fikri Habibullah M. Nanti bisa sambung silaturahmi dengan saya. Teman-teman, saya sering update segala kegiatan jadwal dimanapun karena ada di YouTube santai saya Ustaz. Karena saya menemukan manis kisahnya di situ. Baik, untuk berikutnya saya minta Kiai silakan. Gak apa-apa Kiai. Kiai dan beliau berdiri di sini. Silakan nanti kamera mengabadikan yang di foto tag saya di Instagramnya. Kiai. Kiai Mahfud. Untuk ini untuk apa? Ijazah aja. Saya nggak kenal. Bukan kenal dengan Kiai Mahfud. Kiai Isbat, Kiai Mahfud bisa kesini ya sebentar. Sekali lagi mohon Kiai Mahfud, Kiai Isbat bisa mendampingi beliau untuk pemberian kitab secara simbolis. Habis ini kita langsung sholat isya tanpa azan, langsung iqamah ya. Nanti jangan dan ya silakan. Kiai Mahfud ada sudah cukup ya. Maulana ada kita tutup Maulana. Di foto bareng sambil pegang kitab ya, insya Allah. Di sini surah jamaah Maulana wa tafsir jadi nanti tanda tangannya dikembangkan, digunakan ya di kitab insya Allah sebagai tanda tangan. Oke, siap. Oke, agak ke depan dikit biar diambil gambar keluarga besar Mahat.